Halo kawan Prima, selamat datang di Pasta. Paham seputar aturan bareng Bea Cukai Priuk. Tahukah kamu, lebih dari 19.000 SPTNP diterbitkan selama tahun 2020. Dan 843 diantaranya diajukan keberatan atas kesalahan tarif. Makanya, kali ini kami hadir dengan kelas online, mengedukasi kapanpun dan dimanapun. Nantinya, kelas online dibedakan menjadi 2 sesi. Yang pertama, video edukasi melalui YouTube channel Bea Cukai Priuk, dan yang kedua, virtual meeting. Jadi, kawan Prima punya waktu yang cukup untuk memahami materi. Penasaran seperti apa materinya? Yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan Prima? Selamat datang di kelas online Paham seputar aturan, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tata cara pengenaan tarif referensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional dengan bahasan Certificate of Origin atau COO. Tarif referensi merupakan tarif berdasarkan perjanjian internasional. Tarif ini di samping tarif yang ada, yaitu tarif MFN, tentunya menghasilkan tarif yang secara umum lebih rendah. Aturan mengenai FTA diatur dalam beberapa peraturan Menteri Keuangan. Yang pertama yaitu PMK 229. PMK ini mengatur perjanjian, yaitu yang pertama adalah Indonesia-Jepang atau IJEPA, yang kedua yaitu Indonesia-Pakistan, kemudian ASEAN-Jepang atau disingkat dengan AJCEP, Indonesia-Palestina, dan Indonesia-Chili atau IACEPA. Kemudian perjanjian yang lain diatur oleh PMK yang terpisah, yaitu perjanjian A3 yaitu ASEAN, diatur melalui PMK 131 PMK 04 tahun 2020. ASEAN Cina diatur oleh PMK 171 tahun 2020. ASEAN Korea diatur oleh PMK 169. ASEAN India PMK 170. ASEAN Australia PMK 168. ASEAN Hong Kong PMK 80 dan Indonesian Australia atau IACEPA PMK 82. Bentuk SKA yang ada saat ini, ya, kita mengenal ada 3 bentuk SKA. Yang pertama kita tahu adalah SKA yang manual. SKA ini dicetak secara hard copy dan ditandatanganin secara hard copy juga, secara basah, cap basah. Kemudian kedua adalah SKA elektronik atau dikenal namanya electronic form. Ya. Ini merupakan bentuk pertukaran transfer data. Ya. Dan yang ketiga yaitu adalah deklarasi asal barang, yaitu bentuk SKA yang itu muncul dalam dokumen-dokumen yang ada seperti invoice, bill of lading atau dokumen yang lainnya. SKA elektronik atau electronic form saat ini berlaku untuk 3 skema perjanjian. Yang pertama adalah untuk SKA A3 atau form D. Kemudian yang kedua adalah berlaku untuk SKA ASEAN Korea, khususnya dari Korea Selatan. Yang ketiga yaitu ASEAN Cina, berlaku untuk SKA yang berasal dari Cina. Untuk mendapatkan tarif referensi, sahabat Prima selaku importir atau pengguna jasa harus menyerahkan SKA sesuai dengan batas waktu penyerahannya. Dalam kondisi normal, penyerahan SKA diatur oleh PMK 229, yaitu dibagi oleh jenis kategori importir. Untuk importir merah kuning, untuk kantor 247 seperti KPU Priuk, maka penyerahannya adalah pukul 12 hari berikutnya setelah tanggal submit PIB atau tanggal pendaftaran PIB. Untuk jalur hijau, untuk kantor 247, maka adalah maksimal 3 hari kerja. Kemudian untuk khusus untuk importir mitra atau AIO, maka diatur adalah paling lambat adalah 5 hari kerja. Kemudian
Untuk di masa pandemi ini, pemerintah memberikan fleksibilitas, yaitu melalui PMK 45 dengan tujuan adalah menyesuaikan situasi pandemi. Dengan PMK 45, maka importir dapat menyerahkan SKA dalam jangka waktu 30 hari. Namun, dengan syarat adalah terlebih dahulu para importir harus menyerahkan soft copy atau scan SKA-nya. Khusus untuk SKA elektronik atau form D, kemudian form ACFTA dari Cina, form ASEAN Korea dari Korea, dikecualikan dalam batas waktu penyerahan ini. Jadi ketika sudah dilakukan elektronik, maka tidak perlu menyerahkan SKA manual dalam jangka waktu 30 hari itu. Berikutnya, kita akan membahas mengenai penelitian surat keterangan asal. Untuk mendapatkan tarif referensi, maka kita harus cek dulu apakah HS barang itu tercover dalam suatu perjanjian. Jika iya, maka dia bisa diajukan oleh SKA ini. Kemudian, jika dia di cover oleh SKA, oleh perjanjian, maka barang tersebut harus memenuhi 3 kriteria, yaitu kriteria origin, kriteria pengangkutan, dan kriteria prosedural. SKA akan diwujudkan dalam bentuk dokumen. Khusus untuk SKA elektronik, maka langsung dalam bentuk data melalui sistem INSW yang nanti akan diteruskan kepada sistem di Bea Cukai. Petugas Bea Cukai atau pejabat Bea Cukai akan melakukan putusan atau penelitian. Jika SKA itu sesuai dengan origin kriteria, maka tarif referensi diberikan. Namun, jika SKA itu ditolak atau diragukan, maka tarif referensi itu sementara tidak diberikan atau dikenakan tarif berdasarkan tarif MFN. Pada sesi ini, kita akan fokus membahas mengenai origin kriteria atau kriteria asal barang. ROO atau ketentuan asal barang untuk suatu SKA dibagi menjadi 3 kriteria, yaitu origin kriteria atau kriteria asal barang sendiri, kemudian konsignment kriteria atau kriteria pengangkutan, dan prosedural kriteria atau kriteria prosedural. Untuk origin kriteria, nanti kita akan membahas mengenai apa kriteria asal barang yang diatur dalam SKA secara umumnya, yaitu yang secara umum dibagi menjadi wholly obtained atau wholly produced, ya, dan not wholly obtained. Untuk kriteria pengangkutan, itu adalah membahas mengenai bahwa barang dari negara eksportir secara umum harus langsung dikirim kepada negara importir. Namun, dapat melalui transit tentunya dengan persyaratan yang nanti kita akan bahas di dalam kriteria prosedural. Sedangkan kriteria prosedural ya, membahas mengenai bagaimana issuing maupun format maupun isian dalam dokumentasi dari SKA tersebut. Rule of origin membahas mengenai apakah barang tersebut memenuhi kriteria origin. Tentunya ini akan dibuktikan dengan terbitnya SKA. Kemudian consignment yang tadi saya sampaikan adalah membahas mengenai bagaimana kriteria pengiriman yang diatur supaya memenuhi kriteria prosedural tersebut. Dan untuk prosedural kriteria, yaitu merupakan penelitian atau dokumentasi yang menjadi persyaratan dalam suatu SKA tersebut. Kita akan fokus mengenai origin kriteria. Dalam ROO atau Rule of Origin diatur beberapa kriteria origin. Yang pertama adalah wholly obtained. Jadi kalau Bapak Ibu atau sahabat Prima semuanya melihat SKA, maka ada di kolom 8 itu ada keterangan ya, ada kriteria origin, ada namanya WO, tingkat WO atau WP, wholly produced. WO merupakan barang yang seluruhnya baik bahan bakunya maupun prosesnya ya dilakukan oleh satu negara saja ya. Itu satu party saja. Itu namanya wholly obtained atau wholly produced. Bisa diambil maupun diproduksi, tapi hanya satu negara yang terlibat. Sementara untuk non wholly obtained ya, artinya dia ada komponen barang non originating yang lain ya. Nah, ini akan secara detail dibahas, akan dibagi menjadi 4 ya, yaitu PE atau Produce Exclusively, yaitu kriteria origin yang mengatur bahwa suatu barang itu diperoleh atau dihasilkan menggunakan bahan baku atau bahan asal ya, yang bisa berasal dari negara member atau negara party. Contoh misalnya kita ACFTA
Maka meskipun barang dari Cina, namun untuk mendapatkan kriteria PE tersebut, Cina dapat menggunakan barang dari Indonesia, barang baku dari Thailand, maupun negara ASEAN lainnya. Kenapa? Karena mereka satu member, satu party. Kemudian ada namanya RVC atau Regional Value Content, yaitu menentukan kriteria origin berdasarkan kandungan nilai original dari nilai FOB, yaitu berapa komposisi dari origin yang digunakan dibandingkan dengan seluruh atau nilai dari FOB tersebut. Kemudian ada namanya Change in Tariff Classification. Barang baku meskipun originating ya dapat diperkenankan sepanjang dia mengalami transformasi yang dibutuhkan dengan perubahan post tarif HS atau HS code. Ketika jadi bahan baku apa berubah menjadi bahan jadinya, maka dia berubah menjadi HS code-nya. Kemudian ada namanya Product Specific Rules, yaitu aturan khusus ya yang merinci bahwa barang baku itu dapat mengalami perubahan atau melalui proses produksi atau gabungan dari keduanya itu. Nanti kita akan bahas secara detail mengenai Product Specific Rule. Kita akan fokus ke wholly obtained. Wholly obtained yang pertama adalah live animal born and raised in the party. Apa yang dimaksud dengan itu adalah binatang hidup ya yang dilahirkan dan dibesarkan suatu negara saja ya. Jadi binatang hidup yang dia itu lahir dan besar di satu negara, itu namanya yang pertama, yaitu live animal born and raised in the party. Yang kedua, yang B, yaitu adalah animal capture in the party, yaitu adalah tangkapan ya, hasil perburuan, hasil tangkapan atau mungkin kita memancing ya, atau mungkin budidaya dan dikumpulkan adalah dari satu negara saja. Jadi ini di satu negara. Kemudian yang C, yaitu good obtained from live animal. Jadi barang yang diperoleh dari binatang hidup tersebut. Contohnya apa? Telur dari ayam mungkin, susu dari sapi, atau madu. Berikutnya adalah tanaman plant product harvested or picked in the party. Tanaman yang dipanen ya di dalam satu negara itu. Berikutnya adalah mineral substance ya, atau mineral dan produk alam lainnya yang diekstraksi atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut, atau bawah laut dari satu negara anggota. Ingat, kalau kita wholly obtained, maka hanya melibatkan satu negara anggota saja. Kemudian yang berikutnya, produk laut yang diambil oleh kapal dari satu negara ya. Produk laut, semisal ikan ya, ditangkap oleh kapal dengan bendera negara tersebut. Ya. Yang berikutnya, yaitu barang yang dihasilkan dari atau diproduksi di atas kapal. Barang yang dihasilkan dari atas kapal yang terdaftar di satu negara anggota atau berbendera negara anggota. Hanya dari produk yang tadi ya, setelah ikan ditangkap ya, contohnya mungkin dia dikemas dalam bentuk sarden ya, kalau ikan sarden itu. Berikutnya adalah good taken from the seabed or beneath the seabed outside the territorial water, provided that the party has the right to exploit such the seabed or beneath the seabed. Jadi produk yang diambil dari perairan, dasar laut, atau di bawahnya, di luar wilayah perairan negara anggota, sepanjang negara tersebut memiliki hak untuk mengeksploitasi perairan dasar laut tersebut. Tentunya berdasarkan hukum internasional. Nah, berikutnya yang I ya, kita lihat adalah barang bekas ya, barang bekas yang dikumpulkan di satu negara anggota dan hanya cocok untuk jadikan barang baku untuk didaur ulang. Kemudian yang J, scrap and waste, yaitu adalah sisa dan scrap dari hasil proses produksi satu negara dan hanya cocok digunakan sebagai bahan baku atau dasar bahan untuk didaur ulang. Kemudian yang K, part of original material recovered the party from the good which can no longer perform their purpose restore. Jadi sama seperti barang sisa ya, dan dia hanya bisa untuk diolah dalam bentuk daur ulang. Artinya tidak bisa dibentuk barang seperti semula, tapi untuk didaur ulang. Dan yang I, yaitu adalah barang yang diproduksi dari tadi, mulai dari binatang hidup sampai dengan tadi hasil laut tadi itu ya, yang A sampai dengan K ya. Contoh di sini adalah daging ya yang diperoleh dari binatang tadi, dari beef tadi, kita potong ya, kemudian dagingnya kita bentuk dalam bentuk misalnya dalam slide potongan itu. Nah, itu bahasan mengenai wholly obtained. Sekarang kita akan coba bahas mengenai non wholly obtained. Secara umum non wholly obtained ya, maka kita akan coba membahas mengenai berbagai bentuk-bentuk non wholly obtained.
ada istilahnya namanya general rule ya. General rule ini kita akan bagi, yang pertama adalah mengenai regional value content ya. Regional value content merupakan komposisi atau kandungan dari regional. Menggunakan kata regional karena contoh misalnya ACFTA, maka yang diperhitungkan sebagai regional content adalah seluruh bahan baku atau material yang berasal dari ASEAN maupun Cina. Jadi bukan satu negara. Berbeda seperti WO, kalau WO tadi adalah hanya satu negara saja yang terlibat. Tapi kalau untuk RVC maupun non-WO content, maka sangat dimungkinkan beberapa negara yang terlibat dalam proses produksi tersebut. Secara umum, minimal adalah 40%. 40% dari barang impor itu harus menggunakan originating atau barang asli dari party. Yang dimaksud party adalah tadi ya, contoh ASEAN Cina, maka ASEAN dan Cina. Ya, minimal 40%. Dari nilai FOB-nya atau free on board-nya. Untuk menentukan RVC atau regional value content, maka menggunakan dua metode, yaitu direct method dan indirect method. Direct method menggunakan kalkulasi, yaitu bahan baku ditambah dengan labor, ditambah dengan overhead, dan biaya lainnya termasuk profit, dibagi dengan nilai FOB-nya, dikalikan 100%. Sementara metode indirect ya, maka nilai FOB yang ada kita kurangkan dari bahan non-originating-nya, dibagikan dengan value nilai FOB-nya atau kali 100%. Nah, terdapat ketentuan mengenai pengemas ya. Nilai pengemas untuk penjualan eceran harus ikut dihitung sebagai komponen RVC. Jadi pengemas ini yang digunakan untuk penjualan eceran, maka dia harus diperhitungkan dalam bentuk atau penilaian dari RVC tersebut. Nah, bentuk kedua dari non-wholly obtained yaitu adalah change in tariff classification atau CTC, yaitu barang yang proses produksinya menggunakan bahan non-originating ya. Contoh misalnya kalau kita bicara ACFTA, ASEAN Cina, maka barang bakunya atau materialnya bukan berasal dari Cina maupun dari ASEAN. Contoh misalnya dari misalnya dari US atau Amerika gitu misalnya. Dapat digunakan, namun syaratnya adalah dia harus mengalami perubahan klasifikasi barang, yaitu perubahan 4 digit pertama pada HS code. Nah, bentuk ketiga dari non-wholly obtained yaitu adalah product specific rule. PSR atau product specific rule disingkat dengan PSR ya, merupakan aturan-aturan ya yang merinci bahwa untuk mendapatkan status originating, bahan baku yang digunakan untuk proses produksi suatu barang ya. Pertama, dia harus mengalami perubahan klasifikasi atau dia mengalami suatu proses operasional tertentu atau dia memenuhi kriteria kandungan regional tertentu atau RVC tertentu, atau juga kombinasi dari ketiga komponen yang tadi itu. Nah, dalam kriteria origin PSR ini ya terdapat beberapa kemungkinan ya. Kalau kita membaca PSR ya, tabel PSR itu ada namanya kriteria tunggal. Apa kriteria tunggal? Artinya adalah satu pos tarif ya hanya memiliki satu kriteria asal barang. Contoh pos tarif 870310 diatur RVC not less than 40%. Artinya ketika produk pos tarif ini tidak bisa WO ya, dia harus menggunakan part dari non originating, maka origin kriteria yang dikenakan adalah hanya RVC saja atau regional value content. Nah, yang kedua ada yang sifatnya alternatif. Kalau kita lihat di daftar PSR, maka nanti akan muncul satu pos tarif yang memiliki lebih dari satu kriteria asal barang. Contoh, pos tarif 842219 diatur RVC not less 40% or ya di sini ada kata-kata or-nya, or change to subheading 8422 from any subheading. Artinya apa? Barang ini ya bisa menggunakan barang material non originating dari pos tarif manapun ya menjadi pos tarif 8422. Maka ketika ada redaksi OR, di sini bisa memilih apakah bisa menggunakan RVC atau menggunakan change to tarif subheading atau CTS-nya. Berikutnya ada skema namanya adalah alternatif dan kombinasi, yaitu suatu pos tarif memiliki lebih dari satu kriteria asal barang yang merupakan gabungan dari alternatif dan kombinasi. Nah, contohnya adalah 842211, dia diatur dalam PSR-nya RVC 40% or change to subheading 8422 dari pos tarif manapun, tapi ada ketentuannya yang RVC-nya tidak lebih dari 35%. Artinya apa?
Artinya adalah barang ini bisa menggunakan barang non-originating dengan perubahan subbed cost tarif, namun ada ketentuannya di sini. Bahan itu harus memiliki kandungan RVC tidak kurang dari 35%. Nah, itu bahasan mengenai origin kriteria. Kita akan ketemu lagi dalam pembahasan origin berikutnya atau pembahasan kita betulnya. Sampai ketemu lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini dan tunggu video materi selanjutnya. Sampai jumpa.